Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, yang harus Bapak Ibu sadari ini saya tuduh poin saja ya. Kadang-kadang ketika ada kejadian atau ujian apapun, itu kan biasanya kita langsung bereaksi adalah kenapa begini, kenapa begitu. Padahal ya kalau direnungkan, kan semua kejadian itu pasti ada sebab akibatnya. Meskipun manusia memang diciptakan Allah dan pasti akan diuji ya di surat 76 ayat itu dijelaskan. Cuman harusnya pertanyaannya, pasti semua kejadian itu ada alasan Allah dan mungkin juga ada kesalahan kita di Bawa, dalam bawa, menjalani proses bawa, ini. bawa. Ayo, ini baca ayat. Baca ayat. Baik, So, sebentar, sebentar. Atau yang posisinya tenang aja lah, karena ini kayaknya lagi di kerjaan. Yang di rumah, jangan yang di kantor. Oke, saya ulang ya. Jadi, semua itu pasti ada sebab akibatnya. Kita mulai di surat 42 ayat 30. Silakan. Surat 42, surah ayat 30. Ya, silakan bantu yang di rumah, yang di rumah, yang di rumah. Kalau yang di kantor jangan nanti mengganggu pekerjaannya. Siapa nih yang biasa baca ayat selain itu? Silakan. 42. 42 ayat 30. Surat Hmm. Oh, kamu buka subuh? Oh, 42 ayat oh, sini. Ya, silakan. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan Hmm. tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak Ah, kesalahanmu. baik. Coba Ibu Utin diulang ya, biar yang lain bisa lagi fokus. Silakan sekali, coba sekali lagi. Musibah apapun yang menimpamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah Nah, memaafkan segala banyak kesalahanmu. berarti mohon maaf ya Bu Tin ya. Semua kejadian yang menimpa kita tuh itu tuh tiba-tiba saja atau ada sebab akibatnya. Ada sebabnya, Ustadz. Nah, jadi jangan dulu jangan dulu marah sama masalahnya kan harusnya kan. Betul. Jujur aja misalnya ya si Fulan difitnah orang atau tiba-tiba dapat bencana atau musibah. Kan biasanya kenapa begini kenapa begitu kan? Bukan Harusnya yang mengoreksi kita dulu. cari Iya kan kesalahan harusnya kita kan. ya, Ustadz. Iya dong, kan kejadian apapun sebenarnya kan pasti ada sebab akibatnya. Nggak mungkin misalnya orang itu tiba-tiba uangnya hilang kalau misalnya dia kurang bersedekah. Kan harusnya sadar dulu ini, meskipun anggaplah kita belum tahu kan. Betul, Ustadz. Atau kenapa masalah saya nggak selesai-selesai. Oh ternyata memang selama ini saya nggak kurang sabar. Sehingga Allah memberikan pelajaran setiap kejadian itu pasti untuk merubah sikap kita, bukan merubah pelajarannya. Gitu loh, Bu. Paham nggak nih? Pelajarannya sudah pasti, Ustadz. Iya, bagi yang apa? Bagi yang mengerti kan. Tapi kalau bagi yang marah, yang tidak menerima ya jadi nggak ngerti-ngerti gitu loh, Bu. Jadi Kalau beda bagi saya yang tuh, mengerti dan bagi yang percaya apa, Ustadz? nah kalau yang mengerti sekarang kayak kita ngaji ini, ya diterima. Oh mungkin saya ada salah, meskipun kita nggak tahu salahnya di mana. Hmm. Tapi minimal ketika ada kejadian itu tidak bereaksi dulu, seakan-akan kok begini, kok orang di sana begitu. Jadi hal yang pertama kali yang harus disadari. Tadi kan di surat 42 ayat 30 kan jelas. Musibah apapun yang menimpa kamu gitu kan. Pasti karena ulahmu sendiri. Kan itu udah jelas kan Bu. Iya, betul. Berarti setiap kejadian yang menimpa kita pasti diawali dari sikap kita. Misalnya tiba-tiba kita difitnah orang, kita dizolimi orang. Itu pasti ada sebab akibatnya dengan diri kita. Sehingga apa? Sehingga yang pertama kita harus mengoreksi diri kita pasti ini ada yang salah. Nah,
Setelah kita bisa menerima ikhlas dengan kejadian yang disampaikan, maka otomatis nanti Allah pasti akan membimbing memberikan pelajaran. Karena semua kejadian, Bu, ya Bapak Ibu ya, ujung-ujungnya tuh niat Allah tuh cuma satu. Silahkan dibuka ya Bu ya. Nah, siap. Ujungnya cuma 30 ayat 41. Supaya apa sih? Gitu kan. Surat 30 ayat 41. Hmm. Surat 30 ayat 41. Hmm. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi tujuan utama Allah apa sebenarnya? Membuat kita kembali kepada jalan yang benar, Ustadz. Itu baik nggak tujuannya meskipun kita nggak enak mendapatkan musibah atau kejadian itu? Baik, Ustadz. Baik. Cuman karena kita nggak paham, nggak ngerti kan gitu kan Bu. Kita malah Ya, fokus sering menyalahkan musibah atau kejadiannya kan. ya, Ustadz. Jadi silakan Bapak Ibu kan suka nggak suka juga pasti akan mendapatkan ujian atau kejadian. Cuman sebelum bereaksi, sebelum marah atau apapun itu sadar dulu. Oh iya ya. Berarti semua perjalanan proses apapun masalah itu pasti ada kesalahan kita dan pasti untuk memperbaiki diri kita supaya apa? Supaya kita kembali ke jalan yang lurus, balik ke jalan yang lurus atau hijrah di jalan Allah ya, Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya karena kita ingin kembali ke jalan yang lurus, berarti diterima dulu atau marah dulu, Bu. Diterima dulu, Ustadz. Diterima Nah, dengan udah Pak. lapang dada. Ya pokoknya meskipun sulit, Bapak Ibu karena udah tahu polanya kan, diterima dulu. Saya nggak tahu baiknya di mana, tapi ini pasti baik ya Allah, saya terima. Itu maksudnya. Nah, setelah itu kan tetap ikhtiar kan? Nah, ikhtiarnya insya Allah nanti berbuah apa? Di surat 4 ayat 100. Terakhir ya, ini surat 4 ayat 100. Silakan. Surat 4 Ayat ayat 100. 100. Ah, Surat An-Nisa ayat ayat 100. 100. Kalau Bapak Ibu sudah Siapa menyadari, oh silakan. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan rezeki ya, dan kehidupan. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian meninggal sebelum sampai ke tempat tujuan, sesungguhnya pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Nah, Pengampun lagi Maha Penyayang. diawali dari musibah, lalu orang itu menyadari kesalahannya, lalu hijrah di jalan Allah, terus akhirnya Allah berikan tempat yang luas, rezeki yang banyak, bahkan sebelum kita hijrah secara total atau tobat total pun, karena niat kita sudah berhijrah di jalan Allah, kalau ada musibah lagi atau kematian apapun yang menimpa dirinya, maka Allah masukkan ke dalam surga. Berarti kan maha baik Allah luar biasa kan Bu di sini Bu. Betul, Ustaz. Itu berarti kita Kira-kira kalau begitu hmm, menerima, kita istighfar dulu ya Ustaz. ya Sadar dulu pokoknya akan apapun. kesalahan kita Ustaz ya. Betul. Setelah itu mohon dibimbing. Tapi intinya kan berarti semua kejadian apapun yang menimpa kita baik atau enggak? Baik Ustaz. Baik. Makanya sikap kita harusnya baik, menerima, bersyukur. Meskipun ini secara logika ini nggak enak. Cuman karena kita sudah tahu ilmunya, sudah memahami, iya ya, ngapain toh mengeluh juga nggak akan menjadikan masalah Bapak Ibu jadi lebih baik kan Bu? Hijrah itu kan bergerak ya Ustaz. Di sini kan Hijrah itu ada merubah siapa, sikap. di Hijrah sini itu siapa adalah yang berhijrah. Berarti kan kita ya bergerak hijrah. gitu ya Ustaz. Hijrah itu merubah sikap yang tadinya Oh, mengeluh menjadi bersyukur, yang tadinya marah-marah jadi sabar, yang tadinya tidak bisa ikhlas dengan ketetapan Allah menjadi ikhlas, itu namanya hijrah. oh gitu Ustaz. Karena semua ujung-ujungnya ujian apapun yang dilihat adalah sikap ibu kepada Allah. Makanya Hmm. kalau ada jamaah yang sering curhat kepada saya, dia ngeluh, saya tanya sama dia, apakah dengan ibu ngeluh itu jadi Allah menurunkan pertolongan? Baru dia sadar. Gitu loh Bu ya. Jadi yang Siap. namanya hijrah itu adalah
merubah sikap kita di dalam menjalani ujian yang tadinya mengeluh menjadi bersyukur. Pokoknya fokus dia bukan pada dirinya, tapi fokus dia ini kalau ngeluh perasaan Allah bagaimana nih sama saya. Kalau saya marah-marah, kalau saya tidak menerima, kira-kira perasaan Allah bagaimana? Nah, akhirnya dia merubah sikap dia untuk berhijrah agar sikap dia jadi lebih baik kepada Allah. Sehingga kalau seperti itu, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan secepatnya. Jelas buktinya? Ya Allah, Ustaz. Oke, karena ini juga ditunggu jamaah, intinya itu saja. Nanti kita akan mulai lagi kajian dadakannya ya dengan rutinitas yang biasa. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita tutup bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi